Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mengingat dan belajar. Di pasal sebelumnya, Musa memberi janji berkat bagi umatnya yang setia melakukan peraturan-peraturan dari Tuhan Allah. Di dalam janji itu, umat Israel akan menerima janji berkat berupa kasih dari Allah, berkat, dan Allah akan membuat mereka banyak. Bahkan Allah akan memberkati buah kandungan dan hasil bumi yang mereka punya. Serta janji-janji lainnya yang akan terus menyertai umat Allah yang sungguh-sungguh setia kepada Allah. Janji berkat yang begitu luar biasa dari Allah kepada umatnya, umat Israel. Lalu Musa melanjutkan dengan memperingatkan kembali bahwa umat Israel harus benar-benar setia terhadap segala peraturan dari Tuhan Allah yang telah disampaikan kepada mereka. Tidak sampai di situ saja, umat Israel diingatkan akan perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Umat Israel perlu mengingat apa yang mereka alami dan lakukan, terlebih apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka selama di sana. Padang gurun dikatakan oleh seorang penafsir sebagai sekolah bagi umat Israel, yang dimana umat Israel dididik oleh Tuhan selama 40 tahun di sana. Ketika mereka kelaparan di sana dan berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah memberi mereka makan, tetapi bukan dengan makanan yang biasa. Makanan itu adalah manna, makanan yang sama sekali tidak dikenal oleh mereka pada awalnya. Pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang mereka pakai sejak dari Mesir sampai ke Kanaan, dan pakaian itu tidak rusak. Ketika di siang hari adanya terik matahari, Tuhan Allah memberi mereka tiang awan. Malam hari yang gelap, Tuhan Allah memberi mereka tiang api sebagai penerang. Dan berbagai bahaya yang mereka hadapi, Tuhan Allah melindungi dan menyertai mereka. Tuhan Allah juga yang menghajar umat Israel kala umat Israel melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak taat. Entah itu mengeluh atau bersungut-sungut, khawatir akan pimpinan Tuhan, bahkan menentang akan pimpinan dari Tuhan Allah. Melalui Musa, Tuhan Allah mengingatkan umat Israel untuk menyadari bahwa siapa mereka sekarang bukan karena ketaatan mereka, tetapi karena Allah. Keadaan mereka yang sekarang yang baik-baik saja bukan karena kehebatan mereka. Apa yang mereka dapati sekarang yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dengan madu, bukanlah hasil usaha mereka. Tetapi Allah lah yang berperan utama di dalam peristiwa ini. Umat Israel harus merendahkan hati mereka setelah melalui perjalanan bersama Tuhan Allah di padang gurun. Umat Israel juga harus menyadari bahwa setelah diajar atau dididik di padang gurun seperti anak sendiri oleh Allah, umat Israel harus taat, harus setia, harus berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan ketaatan yang diminta oleh Tuhan Allah adalah ketaatan yang sungguh-sungguh, bukan ketaatan yang setengah belaka. Karena ketaatan yang setengah mau disembunyikan seperti apapun juga tetap akan diketahui oleh Tuhan Allah.
Jemaat Tuhan, ketika pelajaran ini kita tarik dalam kehidupan kita sendiri, kita pun perlu belajar. Kita pun perlu mengingat bagaimana dulunya kita. Sebenarnya siapakah kita di hadapan Allah? Kita yang keras kepala ini, kita yang sukar dibentuk, sukar diatur, yang sombong ini ketika berada di titik ini, semua itu karena Tuhan Allah. Mari sungguh-sungguh berefleksi terhadap kehidupan rohani kita masing-masing. Sejauh ini apakah kita sudah sungguh-sungguh merendahkan hati kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat kepadanya? Kita telah rendah hatikah ketika kita diproses atau dibentuk melalui segala sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang kita tidak ketahui ke depan? Apa maksudnya? Ataukah sudah sungguh-sungguhkah kita taat dengan apa yang menjadi kehendaknya? Mari belajar rendah hati ketika dibentuk atau diatur olehnya. Mari belajar untuk taat terhadap kehendaknya yang terbaik bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya. Biarlah kita boleh diingatkan dan kita boleh belajar dari kisah umat Israel selama di padang gurun 40 tahun lamanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita dan meneguhkan kita dalam perjalanan rohani kita sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bagaimana keadaan kami yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana perjalanan rohani kami selama ini Tuhan. Jika Engkau mendapati kami tidak taat, sukar diatur, sukar dibentuk, ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk sungguh-sungguh mau berkomitmen, sungguh-sungguh mau diatur, sungguh-sungguh mau diproses oleh Engkau. Dan biarlah kehidupan kami pada akhirnya sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.